Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Razak dari kelas M 2022A NIM 203014017. Saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang UTS PKN, Pendidikan Pancasila. Pada nomor 1, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila, dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Pada jawaban saya nomor 1 yaitu yang A. Pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sikap pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B yaitu pertama, filosofis. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dikecam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Yang kedua yaitu historis. Pada nilai historis ini, setiap bangsa-bangsa memiliki sejarahnya masing-masing, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Contoh yang ketiga yaitu sosial kultural. Pada sosiokultural ini, pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada moral yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang keempat yaitu nilai yuridis. Pada mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini dilaksanakan atas dasar landasan yuridis, yang artinya dalam pembukaan UUD agar disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Contoh yang kelima yaitu sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 200 suku bangsa yang terbesar dan tersebar di 17.000 pulau. Secara sosiologi sendiri telah mempraktekkan Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, merupakan bentuk kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nomor 2 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, menjelaskan A. nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan, B. nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, dan C. nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Pada jawaban saya sendiri pada nomor 2 yang A yaitu nilai luhur masa awal Indonesia, yaitu nilai kehidupan religi tumbuh pada zaman batu atau Neolitikum saat peradaban awal manusia. Jawaban saya yang B yaitu nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu, yang artinya sistem kasta tidak sama dengan sistem kasta di India. Yang C yaitu nilai-nilai Pancasila masih kerajaan nasional seperti nilai persatuan masa kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara terjadi pada masa Sriwijaya dan Majapahit, sebagai bukti bahwa pergelaran bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan yang paling penting. Pada soal nomor 3 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yang menjelaskan A. nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan B. analisis
nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada nomor 3 yang A, nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan tanpa pamrih. Pemahaman mengamalkan nilai patriotisme di masa kemerdekaan yang menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tidak dapat dilupakan. Yang B yaitu analisis nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan, mengisi kemerdekaan. Nilai Pancasila kemanusiaan yang sangat penting dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk memperkokoh kepribadian bangsa Indonesia dan menghadapi berbagai tantangan hidup dalam kehidupan. Nilai tersebut merupakan nilai Pancasila yang kedua. Soal untuk nomor 4 yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila, dan B. Menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada nomor 4A yaitu proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sendiri dilaksanakan pada dua hal masa persidangan BPUPKI, yaitu yang pertama masa persidangan pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia yang merdeka, dan yang kedua yaitu masa persidangan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan UUD. Upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang B yaitu menganalisis pengesahan sebagai dasar negara. Terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang dengan ketua yaitu Bapak Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk untuk mempertimbangkan ketua dan wakilan daerah dan golongan yang berfungsi sebagai pendiri bangsa. PPKI sendiri dibentuk untuk mempertimbangkan kemerdekaan daerah dan golongan yang berfungsi sebagai pendiri negara. Pada PPKI merupakan langkah awal membahas naskah perundangan UUD 1945 dengan mengubah piagam Jakarta pada hasil PPKI tanggal 18 September 1945 menghasilkan pengesahan kedudukan konstitusional kemerdekaan. Hari konstitusi ini terwujud dengan kesadaran pentingnya UUD 1945. Selanjutnya yaitu nomor 5, mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Menjelaskan A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yang C yaitu uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang D yaitu hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Dan E yaitu menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada nomor 5A menjelaskan pengertian filsafat. Dari segi etimologi, kata filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan yang sangat abstrak. Dalam pengertian filsafat ini, kebijaksanaan yang dimaksud bukanlah pelanggaran terhadap aturan, melainkan kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan, dan religiulitas. Pengertian abstrak yakni cinta akan kebijaksanaan yang berkembang mulai dari hal teoritis sampai teknis. Yang B yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pada contoh pertama pada bidang ontologi. Bidang ontologi merupakan bidang yang membicarakan hakikat yang di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan juga Tuhan.
Contoh pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha segala sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu keberadaan alam semesta sebagai ada yang tak terbatas. Yang ketiga yaitu eksistensi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Pada contoh bidang yang kedua yaitu bidang etimologi. Pada bidang etimologi sendiri merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu, yang artinya seperti sebagai sumber ilmu pengetahuan, wujud, dan tingkat pengetahuan. Contoh bidang yang ketiga yaitu bidang aksiologi. Pada bidang aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai, yang contohnya yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai. Dengan bijaksana, manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai manusia dengan potensi dan kodratnya menduduki fungsi garda dalam hubungan dengan nilai. Yang C yaitu uraian dari rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu unsur ketuhanan. Secara ontologik, ada manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya penciptaan yaitu Tuhan. Unsur kemanusiaan, bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan sendirinya mempunyai rasa kemanusiaan. Pada unsur yang ketiga yaitu unsur persatuan, bangsa Indonesia dengan ciri rukun bersatu dengan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu unsur kerakyatan. Kerakyatan berarti berdaulat, yang berkuasa adalah rakyat. Contoh yang kelima yaitu unsur keadilan, memberikan hak kepada orang lain. Selanjutnya yaitu D, hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Moral adalah ajaran yang diajarkan oleh manusia untuk membedakan hal baik dan hal buruk. Norma adalah semua aturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. E, menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggara negara harus didasarkan Pancasila. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia tidak akan lepas dari nilai karena manusia adalah subjek nilai. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Yang A, Pancasila sebagai dasar negara. B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. C, yaitu kedudukan UUD Negara tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang D, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan hubungan Pancasila dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada jawaban saya sendiri yang nomor 6A yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara bersifat universal, yang berarti negara memiliki dasar negara. Secara terminologis, dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dalam dan menyelenggarakan negara. Yang B yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan dokumen hukum dan hukum politik yang memuat cita-cita, prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Yang C yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 terdiri dari 4 alinea, yang artinya alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat pernyataan tidak ada hubungan sama sekali. Pada alinea keempat memuat dasar fundamental, yaitu tujuan negara, ketentuan UUD, bentuk negara, dan filsafat. Alinea ini memiliki hubungan kasual organis dengan pasal UUD 1945 sehingga erat hubungannya dengan isi pasal UUD 1945. Selanjutnya yaitu soal nomor 7.
Berikan contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 6 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Contoh yang saya berikan yaitu pada saat nomor 1, menghormati orang yang berbeda agama. Nomor 2, memiliki kepribadian sosial terhadap lingkungan sekitar. Nomor 3 yaitu kebersamaan kompak dan harmonis. Yang nomor keempat yaitu menerima pendapat orang lain. Nomor 5 yaitu jujur dan taat pada peraturan. Nomor 6 yaitu saling menyayangi. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. A. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah menambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang yang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan menjaga penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut, dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Yang soal B pada nomor 8 yaitu bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat di akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Pada jawaban saya nomor 8A yaitu dengan memulai peradaban baru dilakukan dengan kegiatan hal positif, dan kita sebagai warga negara harus taat dengan aturan yang berlaku pada peraturan peradaban yang baru ini atau yang disebut dengan new normal. Pada jawaban saya yang B yaitu sila pertama, contohnya yaitu berdoa dan berserah diri untuk keselamatan dunia agar terbebas dari COVID-19. Sila kedua yaitu setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, dengan memperhatikan kehidupan sosial di sekitar. Sila ketiga yaitu bersatu dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah. Sila keempat contohnya yaitu mendukung kebijakan pemerintah. Sila kelima dibuktikan dengan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat agar terjalin nilai-nilai yang harmonis, adil, dan tentram. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.